ya. Bagaimana Pak Haji dengan workshop tadi Pak Haji? Saya sangat berkesan dan saya bangga ya, di mana pengurus BPD KKSS periode sekarang ya, punya gagasan untuk mengadakan kegiatan yang menurut saya itu sangat spektakuler, sangat cerdas ya, karena dengan adanya workshop untuk kepentingan organisasinya ya, ke depan tentunya organisasi ini semakin profesional dan proporsional. Amin. Ya. Oke. Sebagai narasumber, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Sekretaris Komisi 1 DPRD Papua Barat. Yang kami hormati Ketua DPD KKSS Kota Sorong, yang kami hormati Bendahara DPD KKSS Kota Sorong, Insinyur Natsir, yang kami panggil Bapak Anam, yang kami hormati Ketua Panitia Workshop bersama timnya, yang kami hormati Pak Hasbullah, yang kami hormati Haji Hasbullah, Ketua Pilar KKMB, yang kami hormati Ketua Pilar Pak Mai, yang kami hormati Ketua IPSS Kota Sorong, yang kami hormati Notulen ada Adi Amal, yang kami hormati Ketua Pilar beserta kepemimpinan yang pada hari ini adalah pertemuan ke-6. Mudah-mudahan insya Allah berjalan baik dan lancar, sekalipun pada hari ini diguyur hujan deras. Workshop kepemimpinan peserta workshop yang saya hormati dan saya banggakan, saya sangat mengapresiasi dan saya sangat menyambut baik diadakannya workshop ini. Mengapa saudara-saudara sekalian saya katakan demikian? Bahwa sepanjang keberadaan KKSS ketika itu tahun 70-an saya ada di pengurusan IKSS ya, Ikatan Keluarga Selatan, belum KKSS ya, masih Ikatan Keluarga Selatan sampai dengan ya saat ini kita sudah ada di era milenial, era 1000 tahunnya. Baru kali ini diadakan kegiatan seperti ini. Ini menunjukkan suatu akselerasi dan komitmen. Akselerasi itu adalah percepatan daripada seluruh program
yang dicanangkan oleh pengurus DPD KKS sekarang ini. Dan tentu ada komitmennya. Mengapa dia datang workshop ini? Itu ada di buku saya, paper saya. Itu ada tujuannya. Kita mengadakan sesuatu, mengadakan kegiatan, sebuah kegiatan harus ada tujuan. Dan saya sangat paham sekali bahwa tujuannya ini adalah untuk meningkatkan wawasan daripada seluruh elemen yang ada di KKS supaya ke depan di era kompetitor ini tampil bersaing di kota Solo. Kita harus profesional. Untuk sementara seluruh ormas, bukan saja di sini ya, tetapi di provinsi Papua Barat 13 kabupaten kota itu matanya tertuju kepada DPD KKS Kota Solo. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebar dan saya punya metode ya dalam materi ini. Saya lebih banyak nanti notulen saya menggunakan narasi diskusi session atau two-track communication, komunikasi dua arah. Tetapi ada memang standar prosedur ya. Kalau kita menyampaikan materi itu tentu harus ada 10-15 menit ada pengantar. Untuk itu operator siap. Bisa berdiri? Ya. Baik, next. Ya, orang bilang tak sayang maka tak cinta. Tak cinta kita dibawa jalan-jalan. Ya, nanti cinta baru bisa dibawa jalan-jalan. Nah ini dia. Nah, judul dulu ya. Judul yang diberikan ya oleh panitia itu judulnya pemerintahan, birokrasi dan regulasi ya. Tapi saya elaborasi supaya lebih familiar dan lebih paham. Oleh karena saya punya judul ini ya, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bagus, good governance dan big governance, pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui apa? Reformasi birokrasi cocok dengan tematik yang cocok ya. Mengapa saya katakan cocok? Karena dia berubah ke dalam melempung. Mana itu? Macam melempung. Maka itu cerdas. Melempung itu jujur. Kalau tadi ada tema berintegritas, itu integritas jujur integritas. Tegak lurus, itu integritas. Ya, menuju era baru. Luar biasa ini. Siapa yang bikin tema? Pak Sandi tadi. Milenial. Ini sekarang kita ada di era milenial. Kan sering kita dengar, ya, biasa kita dengar itu satu abang 100 ya, satu abang 100 tahun. Sekarang kita bicara milenial 1000 tahun. Ya, kita 1000 tahun ada di era ini sekarang. Macam mana orang bilang, tadi nama kata saya, ini punya kurikulum kita spesifik. Bukan berarti puji tidak. Ya, saya makan puji. Ini yang saya lalui, ya, dalam perjalanan hidup saya sampai saya berkinerja. Ini kan saya punya. Ada gambar apa ya? Ini saya kampanye. Kampanye karena yang begini saya biasa oleh di Manokwari. Saya sering dipanggil untuk memberikan materi. Dan saya adalah mengandung sebagai ketua bagian pemenang pemilu. Jadi kalau ada yang mau mendaftar caleg dari saya, bagaimana kawan? Betul kan? Kalau saya coret, tidak bisa jadi caleg. Biar dia jago, ya, tidak bisa jadi caleg. Kalau saya coret, karena saya diangkat oleh provinsi ketua bagian pemenangan pemilu Nasdem seluruh provinsi Papua Barat.
Makanya itu lebih asli. Padahal tidak sengaja. Karena saya orang selatan, ya, Mas Somper. Itu gambar itu Somper. Mas Somper tidak Mas Somper semua kita. Tidak berdaya, tinggalkan. Kita punya tanda menuju, ya, menuju ke orang menuju ke Malaysia, menuju ke sampai di Afrika Selatan. Orang selatan itu. Saya sempat cocok diberi materi nanti itu masalah budaya hanya Malay. Tapi ini saya punya basic saya. Next. Akhirnya ini pengantar ya. Ada kadang-kadang akan membantu saya. Saya operasi ini minggu depan. Nah ini tujuannya nih. Kenapa kita di Warsaw? Karena Bapak Samsudin Johan, ya, dia melihat, dia punya visioner, pandangan ke depan. Pak Samsudin Johan, dia melihat bahwa ini KKSS Kota Solo ke depan, dia akan tampil sebagai organisasi profesional dan proporsional. Makanya dilatih ini. Dan mungkin ini juga tak bersalah. Karena boleh saya hukum ya. Saya menggunakan data hukum. Perlu tak bersalah. Mungkin di dalam KSS ini ada yang perlu disamakan presensinya, perlu disamakan yang punya ritme, langkah menuju kepada tujuan. Enggak tahu dalam konstitusi itu ada segala macam itu pun boleh perbaiki. Makanya yang nomor walaupun saya tahu bahwa tujuan daripada usaha ini juga kepala saya adalah asesmen potensi dan kompetensi. Mau kita nilai, maka kita tahu itu sendiri. Kira-kira begitu ya. Tetapi mari kita saling menilai dan saling melengkapi. Sebutan itu. Mari kita saling menilai. Sehingga saling menutupi kekurangan dan kelebihan. Next, ya, belum dia masuk sini ya, masuk. Kita orang Sulawesi Selatan itu dirantau ya, kita harus selalu gaul mempabati ada mempabati gaul, mempabati tahu. Dan tahun ini barangkali beberapa jargon yang ada di KKS pusat ada namanya di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Maka dari itu apa namanya ada kan ya di mana kamu berada mentaji tahu ya dan mempabati ada supaya ke depan Samsudin Johan CS, Haji Muslim Johan CS ya meninggalkan budayanya itu ada kesan sejarah. Mau tidak kita ada kesan sejarah? Jangan kita turun tanpa sejarah, padahal kita melalui sejarah. Ya. Gini, ya. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. Ya, artinya dari oleh rakyat. Bukan pemerintahan, ya bukan pemerintahan monarki. Artinya pemerintahan terus terbunuh. Nah ini sekarang kalau ada pejabat yang baik, dia tahu dia tidak tahu dari mana asalnya, tahu dari rakyat. Oleh karena itu, siapapun termasuk rakyat yang penjabat, ya wali kota Solo, kalau dia salah, saya minta IPSS kritik dia, kritik. Karena kamu dulu itu dari rakyat, walaupun kau pejabat, ya, kau dari rakyat. Apalagi kalau ada muslimin nanti, misalnya, saya jadi wakil di kota, kritiklah. Karena saya kritik, saya dan rakyat, ya, untuk rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Namanya demokrasi, ya. Nah, berikut.
Ini definisinya ya. Definisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ya, tersebut itu bagus, lebih terbaik ya. Adalah ini nih. Lihat terbaik ini ya, terutama sebenarnya anak muda. Ya. Kalau kamu lihat pemerintahan yang baik ini, yang punya kriteria pertama akuntabilitas. Ya, contoh akuntabilitas. Ini bahasa Jawa. Aku. Aku itu bahasa Komodo. Akuntabilitas. Ya. Biasa kita dengar akuntabilitas. Ya. Kalau akuntabilitas itu mau bertanggung jawab. Kita akuntabilitas. Ya. Kemudian dia harus profesional. Profesional. Ini. Yang dimaksud dengan profesional. Kita sekarang dengar ya, istilah profesional. Tapi apa itu sebenarnya profesional? Apa? Jadi maksud dengan profesional, ya, profesional. Enggak kita lihat makan barang, ya, berlingkungan profesional. Yaitu dia harus kompeten, kemudian punya dedikasi, ya, dan berintegritas. Coba enggak dengan tema yang awal integritas, ya, berintegritas. Kalau sudah profesional, sudah berkualitas profesional. Kenapa? Jadi masuk dengan kompeten. Dia sangat paham. Ya, orang kalau sudah profesional, apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan, paham. Ya, kedua, punya dedikasi. Ya, dedikasi ini jiwa pengabdian. Ya, punya jiwa pengabdian. Artinya dia betul-betul bekerja tanpa pamrih, tetapi kalau misalnya ya pencapaiannya, kinerjanya dihargai, dia juga tidak mempermasalahkan. Itu namanya orang yang berdedikasi, punya pengabdian. Kemudian integritas, jujur, tidak ada celahnya, tidak punya celah, ya, tidak punya celah. Itu namanya integritas, ya. Jadi kalau sudah profesional, sudah selesai. Dokter yang ditugaskan misalnya di pedalaman, ya, di pedalaman yang masih gelap gulita, masih pakai lampu PPM. Ketika didatangi dokter itu kan profesional, dokter. Dia tadi untuk diminta tolong, lantas dia bilang mohon maaf, dakar luka. Itu orang yang tidak profesional. Dia lupa dia punya kompetensinya, dia lupa dia punya sumpah dokternya. Tidak ada pengabdian. Itu profesional. Berikut transparan. Ya. Transparan artinya jangan ditutup-tutupi kalau ada masalah, apalagi menyangkut kepentingan organisasi. Tidak boleh, terbuka. Ya, ini organisasi ini punya orang banyak, harus transparan. Kecuali kalau misalnya perusahaan kita sendiri ya, efektivitas dan efisiensi. Ini sudah saya ya. Kita kalau bekerja harus efektif ya, tapi jangan boros. Ya, itu pemerintahan sekarang ini banyak bocornya. Tapi tidak semua ya, ada juga pemerintah yang baik, ada pemerintahan yang baik. Saya lupa saya sampaikan. Pemerintah beda dengan pemerintahan. Beda ya? Kalau pemerintah tahunan, pemerintah organisasinya. Ya, tahunan bekerja di pemerintahan itu adalah
ya aparat sipil negara atau itu birokrasi. Kata asalnya perintah, masuk perintah, tetapi perintah mana dulu? Kamu dilindungi dulu, baru perintah. Kemudian ini suprema hukum. Nah, saya sekarang dengan Pak Sam ini, ya mau bagaimana mengembalikan suprema hukum ini, bahwa hukum Indonesia ini, ya, dia backup politik. Ini hukum sebenarnya digaungkan. Hukum ini betul kan? Dia tahu hukum tapi pura-pura dia tahu hukum. Tidak. Proper, atau tidak. Jangan sampai dia memerintahkan apel saja dia terbaris. Karena tidak pernah sekolah, tapi saya di pramuka. Oke? Ya, saya berdiri aja. Saya dapat berdiri. Baik, ya, itu aturannya. Pak Mulyarto, sebelum saya menimba ilmu dari mereka, saya kembalikan dulu kepada Pak Mulyarto untuk memimpin jalannya lalu lintas pembicaraan. Silakan Pak Mulyarto. Nanti kamu dari sana. Baik, beliau lebih suka berdiskusi langsung. Jadi waktu kita masih panjang ini baru jam 17.33. Jadi kita buka pertanyaan 3 sesi ya. 3 sesi pertama. Siapa penanya pertama? 3 orang dulu. Silakan. Jadi sebut nama dari bidang mana? Ibu, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pilar Pak Mai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya sesuai dengan judulnya Maca Nama Lengkap. Jika seorang pemimpin harus mempunyai 2 sesuai dengan judul di atas, Maca Nama Lengkap. Jika seorang pemimpin cuma mempunyai maca saja tapi tidak lengkap, dan bagaimanakah itu? Tolong penjelasannya, Pak. Penjelasannya. Kalau seorang pemimpin cuma maca saja tapi tidak lengkap, nah, sedangkan di atas judulnya maca Nama Lengkap, cuma mempunyai maca saja tapi tidak lengkap. Itu tanya dari saya, Pak. Terima kasih. Pokoknya langsung poinnya saja. Pertanyaan kedua. Penanya kedua. Sebut nama, Pilar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasman dari IKAMI dan kedua mahasiswa Sulawesi Selatan. Ini saya mau bertanya karena cukup menarik membahas terkait wujudkan pemerintahan yang bagus. Di era sekarang ini kita lihat kan banyak problematika yang terjadi di era sekarang ini. Mengingat di negara yang demokrasi banyak oligarki yang merajalela mementingkan kelompok-kelompok tertentu yang tidak tahu sendiri. Banyak regulasi yang diubah oleh oligarki yang mengakibatkan banyak penyimpangan. Nah, ini mau tanyakan dari 4 poin kriteria tadi yang sebenarnya baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bagus, bagaimana menangani oligarki yang merajalela di tengah negara demokrasi. Untuk waktu dan kesempatan saya kembali dan terima kasih. Jadi sesi pertama satu orang lagi silakan. Terima kasih. Saya Ketua Pilar Tionghoa, PPDRS Solo. Nama saya Nanti Data. Terima kasih Bapak Petradas Hari Khusus Executive yang sudah membawakan materi yang sangat bagus pada sore hari ini. Yang ingin saya tanyakan, jadi tulis poin aja Pak ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana info terupdate tentang TOP daerah otonomi baru, daerah otonomi baru Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Sekian, terima kasih. Oh, di Daerah otonomi baru.
Ya, suara saya. DOB di bawah provinsi Papua Barat kan? Saat ini lagi, ya, bagaimana? Papua Barat Daya. Ya. Apa jadi ke tidak? Oh iya. Sekarang Jadi itu tadi pertanyaannya. Nanti sesi kedua. Ya, nanti sesi kedua. Jadi silakan Pak moderator narasumber yang pertama dari Pak Mai Mancan waktu bagaimana penjelasannya hanya macet tapi tidak pelembut. Yang kedua dari kami bagaimana mengatasi oligarki di zaman demokrasi. Terus yang terakhir penjelasan tentang DOB Papua Barat. Sebenarnya itu sebenarnya iya ya berbagi saja ini bapak sebetulnya ya ini belum lengkap harusnya macan sama lembu si bapak keteng begitu macan sama lembu sama keteng jadi masa dengan macan ya mindset hebat ya batu kepalanya di dalam otak kiri, otak kanan, SDM-nya bagus, lancar. Ya, yang kedua, ya, lembu itu tadi bahasa dinamakannya integritas, itu lembu. Nggak ada celahnya itu kalau orang lembu. Tetapi makanya saya punya daripada manusia dan naga sana diciptakan oleh Allah Taala. Pasti ada kekurangan dan kelemahan, itu agamanya, ya. Tetapi perilakunya, akhlaknya, kita kan dinilai daripada apa? Akhlak. Ya. Ini sekarang pemerintah yang ada sekarang ini karena saja dalam PKI, ini membahas apa? Ya. Kita berharap supaya output daripada korupsi bermanfaat kepada outcome. Jadi outcome-nya ketika nanti sudah terjadi di tengah masyarakat, saya minta pilar-pilar yang dilatih, yang dibentengi ya oleh Osok dari KKSS kepemimpinan, ya tampil di tengah masyarakat harus wajah menempuh dan prinsip, mengerti prinsip. Nah kemudian dimakai pilih kita jangan datang lagi. Baru beliau orang lain tidak berisik, dia tenang. Itu contohnya, politiknya. Jadi ini merupakan kombinasi Ibu Lia. Ya, jadi kita duduk di sini pakai terus, ya motivasinya. Ya, mana-mana saja, ya harus melembu dan harus baca melembu dan begitu. Itu kalau kita sebenarnya dalam sisi agama, ya ini sebenarnya harus diterima. Baca melembu dan begitu. Saya mengingat teman-teman yang ada di bilang harus betul-betul baik dan berakhlak karimah. Ada suara kosong, ya. Jangan berbeda. Kalau ini pegawai, ya, dia betul-betul menjawabkan dan dihukum. Dan dia dalamnya ada konsep agamanya, ada apa namanya, religiusnya, ada spiritualnya, dan ada spiritualnya. Berikut anak yang kita itu kita berapa? Ya, ini itu hasil kelanjutannya. Ambil dari kasih orang-orang. Ya, itu ada sesuatu juga. Ini pertanyaan pemerintah sekarang bergantian, ya, bergantian, ya, betul. Maka saya dan ini yang menunjukkan paradigma setelah reformasi
di usaha beberapa. Kita memperkaya diri sendiri, memperkaya kelompok dan memperkaya orang lain. Kita maksudnya juga. Ini yang melakukan pemerintahan, memperluas kelompok sebagai kuasa. Oligarki masa tadi ya bagi suara dari kopi orang sudah menderita ambil uang dua di sini ya itu oligarki yang saya paham itu karena adalah ya, oligarki itu memperkaya kelompok memperkaya diri sendiri semua serba oligarki ya bukan berarti kita menampilkan untuk kuat, tidak. Tapi segala sesuatunya terjadi transaksional. Bagaimana mindset ke depan bisa berprestasi? Ya. Pertanyaan Pak Kuanan, saya cuma nyalakan. Kalau di sini ada teman-teman partai, usahakan siapkan diri untuk merebut pengurus wilayah partai di bawah partai. Detik ini panja panitia kerja atas provinsi Papua Daya, kemudian nanti ada DOB-nya daerah otonomi baru. Sementara presiden, sementara bekerja, saya dua orang saja, saya punya orang, saya punya teman yaitu Riko Sia dengan Robert yang di Papua. Dan saya telepon sampai di mana ke Panja. Panja sekarang Papua Barat Daya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu sudah ada di tingkat pembicaraan pertama. Kemudian nanti siklusnya pembicaraan pertama, ya itu dikembalikan dulu ke masing-masing fraksi. Kemudian setelah itu masuk lagi di pembicaraan kedua. Siklus dari pada Papua Barat Daya itu begitu dilihat nanti ya, ketika rapat kerja DPR RI bersama dengan Kemendagri dan DPD ya di pembicaraan tingkat 2, nah di situ sebelum mengatakan sah, tunggu nih ya, tunggu ya 1 bulan ke depan maka keluarlah undang-undang Papua Barat Daya, bukan lagi ya, undang-undang Papua Barat Daya. Nomornya saya tahu. Yang jelas undang-undang Papua Selatan itu nomor 14. Demi undang-undang nomor 14 tahun 2020. Kemudian Papua Pegunungan, Papua Tengah. Ini nanti barangkali nomor 17, nomor keramat. Undang-undang Papua Barat Daya nomor 17. Karena ini informasi dari teman saya Roberto, tapi sampai sekarang Rikosia masih memperjuangkan itu namanya Provinsi Papua Barat Daya Melalui, karena ada sebelas masuk. Itu semua dilaporkan. Kapan endingnya? Kapan bedanya? Ketika setelah partai bekerja, dia lempar masuk di paripurna. Di situ terdapat fraksi dari DPR RI ya, yang ada 11 berapa fraksi ya, pokoknya 560 orang ya, itu nanti menyatakan bahwa Papua Barat Daya sah ya untuk berpisah dengan Papua Barat, Pak. Jadi ya tidak sesuai perjuangan kita beri teman-teman yang ikutin paripurna Papua Barat Daya. Untuk daerah otonomi baru, itu betul, karena undang-undang itu tidak bisa jalan, Pak. Kalau dari PP-nya bisa jalan. Ada yang mengatakan, kenapa itu Papua dan Papua Barat kok bisa menghadirkan provinsi, sementara di bagian lain provinsi lain tidak bisa, bedakan. Karena provinsi Papua dan Papua Barat
ya ada namanya kehususan mengatur itu ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 kemarin. Jadi 2021 dan 2021 dirubah menjadi Nomor 2 2021 kemarin. Itu di pasal 76 dikatakan bahwa pemerintah Papua dan Papua Barat itu bisa mendirikan provinsi. Nah, itulah yang membedakan dengan provinsi lain. Kalau provinsi lain moratorium ditutup, moratorium namanya. Tapi kalau kita tidak asimetris, berbeda dengan undang-undang yang ditetapkan oleh provinsi lain. Kalau provinsi lain undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu pemerintahan daerah. Tapi kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bisa. Cuma haknya pengusulan beda. Ketika provinsi Papua Barat dibentuk itu hak dari pemerintah. Tapi kalau yang ini hak inisiatif DPR itu bedanya apa? Makanya prosesnya dari bawah. Kalau kemarin ke bawah dari proses pusat Jakarta. Mengapa ketika itu bisa sekali tidak bisa bersuara dengan merdeka? Maka harus bisa. Kalau ini tidak, ini melalui apa namanya proses pengundangan dari bawah. Jadi saya katakan bahwa provinsi Papua Barat sudah diambang pintu untuk apa namanya nasional. Ada sebenarnya kita sekarang menuju kabupaten Papua dengan kabupaten mana? Ini dibahas dalam panjang. Karena mereka ini dia berdasarkan histori Belanda. Papua dengan bagaimana ketika zaman Belanda itu namanya ada sudah dicanangkan di situ dia punya grand design simplenya itu sudah dicanangkan bahwa Papua dengan bagaimana ya secara di politik geografi kemerdekaan Belanda kasih namanya provinsi Nueva itu dipertahankan. Sekarang Kemendagri mengunduh supaya Papua dari mana masuk karena yang dibahas sekarang ini baru enam grupnya provinsi Papua Barat yaitu Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Mibrat, Roser. Kita berharap berdua masuk. Begitu dia masuk, minggu depan provinsi. Jadi saya Wanan jadi ketua wilayah nasional provinsi Papua Barat. Selanjutnya dalam maghrib ini kesimpulan daripada saya punya materi ya. Kesimpulan. Jadi begini, itu pemerintah. Ini kan, bisa lihat kan? Saya lihat. Ya, itu pemerintah. Dimanapun pemerintah di Indonesia ini, ya pemerintah. Ya, pemerintah ya, di dalam pemerintahan karena pemerintah Jokowi cuma 3 dia punya tugas. Pemerintah perlu ditugaskan. Yang pertama, tugas pemerintah adalah menjalankan pemerintahan. Menjalankan pemerintahan yang good governance dan clean. Good governance dan clean government. Ya. Itu pemerintahan yang bagus dan pemerintahan bersih dan berwibawa. Yang kedua, ya tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan. Ya, jadi kalau pemerintah tidak melaksanakan pembangunan di 2 periode tidak kelihatan, dia di mana itu? Kemudian yang ketiga adalah tupoksinya pemerintah yang ketiga adalah menjalankan namanya layanan publik untuk kesejahteraan rakyat. Makanya itu kalau ada pilkada semua bilang untuk kesejahteraan rakyat, tapi setelah dia duduk untuk kesejahteraan kepentingan pribadi.
Ya. Saya baca lawan itu. Ada lawannya. Lawannya adalah yang mengontrol itu. Ini tadi tupoksi pemerintah ya. Tupoksi pemerintah. Ada juga namanya tupoksi legislatif, tupoksi kedewanan, anggota dewan seperti yang muslimin. Ya. Kita juga dia punya tugas. Ya, yang pertama menjalankan fungsi legislasi, makanya dibilang dari legislatif. Yang kedua, dia menjalankan fungsi budgeting. Ya, budgeting anggaran. Terus yang keempat, dia menjadi polisi lalu lintas. Ya, namanya kontrol. Kalau ada melanggar permohonan tanda stop, break ya. Tapi tidak, ini tidak berlaku juga ini. Ya, karena ada sertifikatnya. Nah, ini lawannya. Ada jadikan dalam konsep tiras politika, ya, yang terkenal dengan teori Montesquieu. Pemerintah itu ada tiga. Pemerintahan yang bekerja di eksekutif, ya, kemudian legislatif, kemudian di sini yudikatif. Yudikatif ini di sini berkumpul aparat penegak hukum, disingkat APH. Ini ada turun ke sini nih. Di sini ada kepolisian, ini kepolisian lagi. Ya, kemudian ada kejaksaan. Kejaksaan. Kemudian ada pengadilan. Ini aparat penegak hukum semua nih. Kemudian ada namanya APIP. Ya, aparat pemerintah yang menginspeksi pemeriksaan. Ya, kalau dalam pemerintah ada inspektorat, ya dia masuk di sini nih. Itu di Amerika, mereka tidak terintegrasi. KPK Amerika nggak pernah tidak kok, ya, nggak ada intervensi, tidak ada, langsung kamu di apa namanya jadi. Kalau kita terlalu banyak, kadang-kadang eksekutif campur ke sini. Ini. Kalau di muslim legislasi saja saya bagi opor bola, pemain bola. Tapi ketika 12 pas, yang mengeksekusi kalau 12 pas siapa itu? Pemain toh. Ya, kalau kami ini kan di luar sebenarnya, jadi penonton. Ya. Tapi kalau yang main adalah pemerintah itu. Emang lagi nih, toh? Sebenarnya masih banyak, tapi begini saja. Pak Haji, saya cuma mau bertanya gini. Nama saya Deliani, biasa dipanggil apa? Ya. Begini, saya mau bertanya saja begini. Silakan bertanya. Sekarang kan Papua Barat Daya akan terbentuk, ya kan? Pertanyaan saya begini, strategi apa kira-kira yang harus kami sebagai warga KKSS ini untuk persiapkan untuk menghadapi hal ini? Contoh, apakah nanti 2024 itu bersamaan pemilihan Papua Barat Daya dan Papua Barat? Kalau bersamaan ya boleh, artinya kita bisa memilih. Kalau tidak, pastikan harus kita cari dulu ke provinsi Papua Barat Daya untuk menduduki nanti mungkin seperti waktu pemisahan antara kota dan kabupaten. Ya, Bapak Haji kan larinya ke kabupaten tuh, Haji Abdul Rahim larinya ke kota, kebetulan saya saksinya. Jadi saya bertanya, strateginya apa Pak Haji? Mungkin ada jalan atau bagaimana untuk bisa Bapak Haji kasih kami arahan atau gambaran gitu. Saya kembali ke dulu. Itu kali begitu. Ya, lanjut. Pak Amo tadi pertanyaannya pemerintahan Papua Barat Daya dengan Papua Barat untuk pencalonan DPR ya, persiapannya. Oke. Ya, pertanyaan kedua, Pak Adi Ansar. Ya, terima kasih buat Bapak Moderator. Saya Adi Ansar dari Villa Dimas.
Jadi materinya di sini mewujudkan pemerintahan yang bagus. Jadi bagaimana caranya mewujudkan pemerintahan yang bagus? Saya rasa dengan Pak Haji sebagai anggota Dewan Provinsi, Bapak membawa pemerintahan yang bagus. Kalau bisa lalu Pak ya. Jadi yang saya garis bawahi di sini untuk kota Sorong kan untuk pemerintahan kita kepalanya wali kota, ya, dan wakil wali kota pada 02 itu biasanya itu hanya sebagai masyarakat. Jadi di sini penentu kebijakan dan sebagainya itu biasanya wali kota yang memutuskan. Jadi ke depan saya bagaimana untuk wakil wali kota juga dikasih kunci sedikit, apakah itu bisa untuk menembus aturan yang selama ini sudah kayaknya sudah baku ya. Mungkin bisa sekian dari saya. Terima kasih. Terakhir satu orang, ini pertanyaan terakhir, silakan Pak. Mike. Mana itu? Jadi terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi dari Pamain. Kita melihat sekarang bahwa kemerdekaan Indonesia sudah 70 tahun dan berapa kemerdekaan daripada Jepang berapa tahun tidak jauh beda dengan kita. Namun melihat daripada perkembangan negara mereka dan negara kita itu sangat jauh, ya, sangat jauh sekali. Ya di sini saya anggap bahwa kita orang Indonesia terlalu banyak teori masalah kepemimpinan, terlalu banyak teori. Jadi kira-kira Pak Haji, ya misalnya kalau Allah menghendaki Pak Haji jadi anggota wakil wali kota, pemimpin di kota Sorong ini, kira-kira yang pertama Bapak memulai pemerintahan yang mewujudkan pemerintahan yang bagus dari mana? Ya, saya kira begitu. Baik. Penanya pertama Pak Abel, tadi sudah bagaimana apakah pemerintah Papua Daya dengan Papua Barat bersamaan. Terus dari Pak Ansar, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bagus ya setelah nanti Bapak jadi 02. Hampir sama dengan pertanyaan ketiga, kira-kira apa yang Bapak lakukan setelah menjadi wakil wali kota Solo? Silakan Pak. Saya mulai dari bawah dulu Pak Haji. Ya, Pak Haji menginginkan pemerintahan bagus dan bersih dari bawah, tidak ada jalannya, tegak lurus. Ya, sampai detik ini itu menteri kita yang apa namanya, ya, yang diberikan tugas amanah, ya, memperbaiki akhlak daripada kita bicara saja, integritas daripada apa namanya kepegawaian kita, dia mesti mencari bentuk Haji. Itu bentuk. Ada kita kan ada namanya menteri pendayaan aparatur negara, reformasi, birokrasi. Bapak punya menteri, dia sekarang mencari formula karena kita ini ibarat apa namanya pemerintahan yang sudah bobrok itu sudah menjadi kultur, menjadi budaya, terstruktur dan kultur. Mengapa ada yang salah ketika kita lepas dari orde baru menuju reformasi? Di situ mulainya apa namanya bobrok kita punya pemerintah karena kita terlalu lama bereporia ketika itu, ya. Nah, ini sekarang masih mencari bentuk, makanya pegawai saja sekarang itu ada dua istilahnya, satu PNS ya, satu P3K, bukan pertolongan pada kecelakaan, ya. Sekarang ini ada dua istilah PNS, ASN, yaitu PNS dan P3K. PNS ini yang ada pensiunnya sampai umur 58 tahun, ya. Kalau ada jabatannya, esok. Kalau ada jabatannya, eselonnya lanjut. P3K, pegawai honor, ya, itu bisa juga berkarir, tapi di pensiun lah. Itu membedakan, tidak ada bisnis. Nah, ini semua sementara dielaborasi
ya dicermati untuk bagaimana kita melahirkan dulu memberi aparat ya yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Makanya kita selalu naikkan dia punya kapasitas melalui pinting apa segala macam itu, bimbingan teknis. Ada namanya aku dari lokal bintik tanpa ada kontrol rumah guru, jangan terlalu isu menteri korupsi lagi. Ya. Karena sekarang celah korupsi luar biasa, celahnya. Di Dewan juga begitu. Ya. Tapi ada juga misalnya baik. Saya dengan Pak Sejauh masih baik. Masih ada banyak. Tidak jadi Indonesia. Sekarang era oligarki. Ya, memperkaya diri semua. Sekarang ini lebih parah daripada zaman Orde Baru. Poinnya lagi, ya, bagaimana saya memulai dari mana? Ketika saya ya, jadi wakil wali kota, saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saya pun nanti menjadi wakil wali kota. Saya tidak mau menjual diri saya kepada calon nomor 1. Ya, kata kemana? Oh, pilih dia minggu semacam. Karena saya juga ingin, saya ingin juga punya menteri. Beda dengan yang turun dalam menterinya. Dari 30 APD kurang lebih di pemerintah kota, kalau saya misalnya jadi bergandengan dengan silasi, saya cuma minta 5 saja APD, 5 mau menteriku, ya. Maksudnya ada namanya ketika saya dilawan harus ada namanya sharing power yang ditandatangan dengan memori of understanding. Saya tidak mau jadi wakil wali kota ada pemerintah sebuah nanti murid. Saya tidak ingin teman saya ada ajudan, ada dihormat begitu. Ini bukan karakter saya. Gitu. Saya kasih tahu komando wali kota Makassar. Namanya komando orang Gorontalo, tapi pemerintah di Makassar sedang mengukur ini. Dia basicnya dari arsitek. Tapi komando kalau dia keluar dari rumah dinasnya menuju ke wali kota, enggak ada sana Kalipo, lupa poinnya apa tadi? Papua Barat, saya dengan Papua Barat. Saya mau tanya dulu, kalau mau bicara dengan usul pemerintahan, kok partai apa? Dia mau bicara kongres partaimu. Sekarang ada partai bapaknya. Oh, baru masuk. Karena begini, ya. Menurut Aristoteles, Masalini Aspula, ya, itu dia 360 tahun yang lalu, 360 tahun sebelum Masehi. Dia bilang begini, kekuasaan adalah kekuasaannya, yaitu adalah pemerintahan. Ya, the political is power, jadi kalau kita mau masuk di sistem pemerintahan, partai dia partai dulu. Karena begitu kita boleh undang-undang, partai dulu, baru kita bisa bicara tentang pemerintahan. The political is power, ya. Saya sudah tahu. Nanti kalau kita apa tadi pertanyaan itu? Persiapan namanya. Kalau memang 2024 juga Papua Daya itu ya oke, nanti masalah jelas sebagainya. Kalau belum,
itu provinsi apa namanya Merauke dengan provinsi Selatan Tengah. Dan menunjuk supaya provinsi ini ekonomi berperizinan berpendapat. Sama tak boleh ikuti pemilu 2024. Ini kita punya provinsi Papua ini sementara di Panjang itu kalau undang-undangnya jelas undang-undang peraturan pelaksanaan itu bulan. Nah, tambahnya lagi ini proses KPU. Proses KPU sekarang sudah di pendaftaran partai. Setelah pendaftaran partai verifikasi. Setelah verifikasi menyesali daerah partai kontestan berapa pemilu ya matinya jadi sudah pertama pemilu nasib namanya pada kan presiden untuk ikut di 2024. Setelah itu baru masuk di pendataan DP4 menjadi DPT. Kemudian tapi dulu tapi ini buat proses ini yang saya sendiri bukan dokter pusing atau keterangan Ya, makanya saya ya. Strategi Bapak Haji. Strategi aja itu kan proses. Ya, strategi aja yang kita mau. Strategi ya. Saya cuma sarankan matamu si Pandeo. Matamu Pandeo. Ya, ini sebenarnya sudah menuju ke sana. Saya cuma bertanya strateginya bagaimana. Strateginya artinya pendaftar perlu menjadi anggota partai, kemudian setelah itu dia pengurus partai. Bagaimana? Ya. Ya, ini sudah tarhim, sudah mau mengajar. Jadi begini Pak, apakah kita lanjut sudah maghrib atau kita sudahi saja? Jadi nanti Pak Abel bisa konsultasi langsung sama narasumber ya. Ya, kasih dulu sama narasumber. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pas waktunya, jadi sudah mau ajan. Jadi demikianlah acara workshop kita pada pertemuan ke-6 ini yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muslimin MM. Ini sangat antusias ya, peserta juga antusias, narasumber juga sangat semangat. Jadi saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber. Namun sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Ketua DPD KDSS untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak narasumber. Persilakan.
Ya baik, assalamualaikum. Apa? Mana kopi? Ambil ya. Bagaimana Pak Haji dengan workshop tadi Pak Haji? Saya sangat berkesan dan saya bangga ya, di mana pengurus DPD KKSS periode sekarang ya, punya gagasan untuk mengadakan kegiatan yang menurut saya itu sangat spektakuler, sangat cerdas ya, karena dengan adanya workshop untuk kepentingan organisasinya ya, ke depan tentunya organisasi ini semakin profesional dan proporsional. Amin. Ya. Iya.